Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong in Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Jumat 15 Januari 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu membantu dan memperhatikan kami, dan bantuan-Mu kami rasakan lewat kehadiran sesama, terutama sahabat dan sanak keluarga kami. Kami mohon kepada-Mu agar dalam situasi apapun, terutama dalam sakit dan derita, kecemasan dan ketakutan, kami tetap percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir lewat sesama kami yang memperhatikan dan melayani kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka memerlukan bantuan kita. Bila seseorang mengalami sakit atau penderitaan, mengalami ketakutan, dan mengalami berbagai macam cobaan, maka kehadiran orang lain, sesama terutama kita para sahabatnya, akan menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan,
bagi mereka yang berada dalam situasi seperti itu. Kadang mereka sendiri tidak mampu untuk berbalik dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan justru di titik inilah bantuan berupa saran dan ajakan dari para sahabat akan membuka jalan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan, sumber kehidupan mereka. Orang lumpuh dalam bacaan Injil hari ini mengalami hal yang saya katakan di atas. Dia sendiri tidak mampu untuk datang kepada Yesus akibat dari keadaan dirinya, kelumpuhannya. Dan dalam situasi penderitaan seperti itulah makna persahabatan sangat terasa. Sahabat-sahabatnya menggotong dia datang, dan ketika mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah di mana Yesus berada, mereka lalu naik ke atas bumbungan rumah, mengeluarkan atapnya dan menurunkan tempat tidur di mana si lumpuh itu terbaring. Dan apa yang terjadi di sana? Tidak hanya kesembuhan fisik yang dialami, tapi juga pengampunan atas dosa-dosanya. Para sahabat sekalian, hari ini kita diyakinkan akan beberapa hal penting yang kiranya menjadi pokok permenungan kita di pagi hari ini. Pertama, kadang kita sendiri ketika kita berada dalam penderitaan, dililit oleh masalah, bahkan hidup dalam dosa, maka kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak mampu untuk merintis jalan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang dapat membantu kita? Karena itu poin kedua adalah, dalam situasi seperti itu kita memerlukan para sahabat. Ajakan mereka, nasihat mereka adalah suara Tuhan yang menyapa kita, menyentuh hati dan pikiran kita agar kita kembali kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Dan ketiga, bersyukurlah setiap saat, karena Tuhan begitu mencintai Anda lewat para sahabatmu, lewat sesamamu, dan teristimewa lewat anggota keluargamu. Mereka tetap berada di sana ketika semua orang lain pergi meninggalkanmu. Dan disitulah kita akan merasakan arti dan makna persahabatan yang sejati. Anda akan menjadi sahabat yang sejati bagi orang lain, dan mereka pun sebaliknya akan menjadi sahabat bagimu ketika derita, kecemasan, dan ketakutan menjadi pengalaman bersama. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.